Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Mari kita semua memuji Tuhan. Kita mau bersorak-sorai, kita mau bersuka cita akan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari kita mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab
Bapaknya Tuhan yang membasuhkan cintaku penuh. Bapaknya Tuhan yang membasuhkan cintaku penuh. Bapaknya Tuhan yang membasuhkan cintaku penuh. Haleluya, Bapa di syurga. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu adalah waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Engkau nyatakan selalu. Kami percaya Tuhan, janji Tuhan tak pernah berubah. Dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya Tuhan Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak
Allah Maha Kuasa dan Kekal, tambahkan di dalam kami karunia iman, supaya dengan melupakan apa yang di belakang dan mengarah diri kepada apa yang di hadapan, kami akan berlari di atas jalan perintah-Mu dan memenangi mahkota kebahagiaan yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan dipetik daripada Mazmur pasal 124. Mazmur pasal 124. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup, ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 9 ayat 38 hingga akhir. Injil Markus pasal 9 ayat 38 hingga akhir. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tembang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak akan mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain.
Inilah Injil Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan pada pagi ini. Bapa di surga, terima kasih, kami ucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami mau berdoa untuk firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan Yesus, Engkau mengurapi kami, berikan kami pengertian akan firman-Mu. Kami serahkan semua ini hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pengajaran firman Tuhan pada pagi ini, kebersamaan di dalam Kristus. Mari kita lihat di dalam Markus bab 9 ayat 38 hingga 41. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh kerana kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Apa yang mau saya kongsikan pelajaran firman Tuhan pagi ini ialah bagaimana kita sebagai umat Tuhan yang percaya boleh hidup bersama dengan orang-orang lain yang juga melakukan pekerjaan Tuhan walaupun mereka mungkin bukan sealiran dengan kita. Ternyata tanpa kita sadari bahwa ada terjadinya persaingan dalam pelayanan gereja. Maka kita melihat ada timbulnya perasaan iri hati serta tidak senang hati melihat keberhasilan pelayanan orang lain. Kita perlu membuka pemikiran kita secara positif. Kita melihat apa yang sedang dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus. Apabila mereka melihat ada orang lain yang mengusir setan, dan hal ini mereka tidak dapat menerimanya. Karena pada tanggapan mereka hanya murid-murid Tuhan Yesus sahaja yang berhak melakukannya. Hal ini menggugat kedudukan mereka sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Saudara dan saudari, pada pagi ini kita akan belajar ada beberapa perkara yang kita akan renungi dalam kehidupan kita pada pagi ini. Hal yang pertama kita melihat ialah betulkan pikiran yang salah. Mari kita lihat di dalam ayat 38. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Apa yang kita lihat di sini adalah konsep pemikiran para murid Yesus. Dapat diketahui apabila mereka melihat orang lain melakukan pelayanan pengusiran setan. Isu yang ditimbulkan di sini ialah orang lain melakukan pelayanan pengusiran setan. Hal ini memberikan reaksi yang tidak disenangi oleh murid Yesus. Mereka tidak dapat menerima kalau ada orang selain daripada mereka. Menurut mereka, hanya yang bergelar pengikut Yesus sahaja yang boleh melakukan pelayanan tersebut. Saudara dan saudari di dalam Kristus, situasi ini sering berlaku di dalam pelayanan gereja hari ini. Pemahaman pelayanan yang kurang jelas kepada seseorang individu itu telah menyebabkan seseorang itu mempunyai tanggapan yang salah terhadap orang lain. Dia mempunyai konsep pemikiran yang menganggap hanya dirinya saja atau gereja kita saja yang benar berbanding dengan gereja yang lain. Jika konsep pemikiran ini tidak diatasi, saya percaya ia boleh menghancurkan bukan saja dirinya sendiri, tetapi lebih parah lagi adalah gereja Tuhan. Coba kita lihat salah satu orang murid Yesus, yaitu Yohanes. Dia memberitahu kepada Yesus apa yang berlaku.
Dan dia dan rakan-rakan yang lain memberikan alasan bahwa orang yang melakukan pelayanan pengusiran itu adalah tidak dapat diterima. Saudara dan saudari saya kasih, kita mendapati satu pemikiran yang sempit daripada Yohanes. Dan ada unsur kesombongan yang kelihatan tidak ketara. Tetapi jika kita perhatikan kata-katanya, jelas menunjukkan keangkuhan yang menutup dirinya menerima penglibatan orang lain melakukan pekerjaan Tuhan. Apakah Yohanes merasa tergugat? Pernahkah mereka melakukan pengusiran setan atau sebagainya? Hari ini kita mendengar ada istilah persaingan dalam pelayanan gereja, di mana seorang coba mencipta satu kelompok yang menganggap diri mereka adalah sebuah kelompok yang hebat berbanding orang lain. Apakah harapan kita sebenarnya di sini? Penekanan kita adalah dalam pelajaran firman Tuhan ialah kebersamaan dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Doa kita bersama adalah di dalam gereja Tuhan tidak ada istilah persaingan dan penolakan di dalam pelayanan. Saya percaya bahwa ketika Yesus mendengar laporan yang disampaikan oleh Yohanes itu memberi gambaran yang tidak sehat secara rohani dan kehidupan sebagai murid Kristus. Maka itu Yesus memperbetulkan. Yesus menegur Yohanes dan rakan-rakannya yang lain. Hal yang kedua, kebersamaan di dalam Kristus. Mari kita lihat ayat 39. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh kerana kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Hal yang kedua, di sini saudara dan saudari dalam Kristus, kita melihat apakah respon Yesus ketika mendengar laporan daripada muridnya Yohanes. Kita mendapati bahwa Yesus tidak bersetuju dengan tindakan mereka yang menghalangi orang lain melakukan pelayanan pengusiran setan ke atas orang lain yang kerasukan setan. Dengan tegas, Yesus menegur mereka, khususnya kepada Yohanes, supaya tidak menghalangi orang tersebut melakukan pelayanan tersebut jika orang itu melakukan atas nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Maksudnya di sini adalah bagi Tuhan Yesus, jika seseorang itu melakukan pelayanan atas nama Tuhan dan dia melakukan itu dengan sungguh-sungguh, berarti orang itu adalah di pihak kita. Maksudnya adalah Tuhan tidak mahu supaya mereka menghalangi orang tersebut, asal saja orang itu tidak melawan Tuhan Yesus. Oleh itu, Tuhan Yesus menegur dan memperbetulkan konsep pemikiran para murid-muridnya. Tuhan Yesus mahu agar murid-muridnya menyadari bahwa hal kebersamaan, yaitu saling menerima satu dengan yang lain, adalah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan sebagai orang percaya atau sebagai seorang murid Tuhan Yesus. Demikian juga di dalam hal ini, kita pada hari ini bahwa hal kebersamaan adalah satu hal yang sangat penting, di mana kita harus saling menerima di antara satu dengan lain, saling menyokong di antara satu dengan lain. Kita harus mempunyai pemikiran yang positif terhadap orang lain. Kalau kita melihat orang lain berjaya di dalam pelayanannya, itu adalah berkat Tuhan kepada mereka. Dan bagi kita adalah kita harus lakukan
tanggung jawab kita, pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga memberkati kita. Saya berdoa supaya hal kebersamaan ini satu hal yang sangat kita harapkan terjadi di dalam gereja Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya maupun di dalam keluarga kita. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang memberkati kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Kami berdoa supaya kami memiliki pemikiran yang terbuka dan memiliki hati yang menerima satu dengan yang lain. Dan kami mahu mengharapkan ada kebersamaan di antara satu dengan lain. Ya Tuhan, Engkau yang melihat kehidupan kami, seperti mana juga Tuhan melihat kehidupan Yohanes dan murid-murid yang lain. Tuhan, kami berdoa supaya kami siap untuk terus menjadi seorang murid Kristus yang benar-benar yang mau melihat kami semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga, dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menerima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu
dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Haleluya. Mari kita semua memuji Tuhan. Kita mau bersorak-sorai, kita mau bersuka cita akan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari kita mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Bapaknya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Bapaknya Tuhan yang membuat suka citaku penuh.